Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho yang biasa kita sapa dengan nama Romo Nuk. Halo Romo, apa kabar? Baik sekali dan ikut bersukacita dengan sukacita Mbak Paulin. Terima kasih Romo, puji Tuhan ya Romo ya. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Nuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena sukacita yang Kau berikan bagi kami. Dan kami sungguh bersukacita karena hari ini kami boleh untuk mendengarkan sabda-Mu, boleh untuk mendalami sabda-Mu. Sabda yang memberikan sukacita bagi kami. Dan semoga sukacita itu dapat kami bagikan kepada mereka mendengarkan kami dan juga kepada mereka yang kami jumpai pada hari ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagaikan rusa rindu akan sumber air, jiwaku rindu akan Allahku. Jiwaku haus akan Allah, sumber kekuatan dan kehidupan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang hari ini hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santa Teresa dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Dan bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, bab 4 ayat 22 sampai dengan 24, ayat 26 sampai dengan 27 dan ayat 31 dilanjutkan dengan bab 5 ayat 1. Kemudian bacaan Injilnya diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 4 ayat 22 sampai dengan 24. Ayat 26 sampai dengan 27, ayat 31, dan bab 5, ayat 1. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak. Seorang dari wanita yang menjadi hambanya, dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi, anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua wanita itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya.
dan terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Nuk akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 29 sampai dengan 32. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan dia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani untuk hari ini ya Romo. Ya. Dari bacaan pertama ini Romo, kabar sukacita apa yang ingin Romo sampaikan? Ya, ketika membaca ini, saya malah ingat Cak Lontong. Nah, tahu Cak Lontong? Ya. Iya. Cak Lontong itu kan terkenal dengan jargonnya, mikir gitu ya. Dan saya rasa membaca teks ini kita harus mikir, ya kan? Coba, terutama yang terakhir itu membuat saya mikir. Bersukacitalah hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Karena di zaman dulu, zaman Paulus dan zaman sebelumnya, orang yang mandul itu merasa seperti orang yang tidak terberkati. Bahkan dianggap celaka. Kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah dianggap gabuk apa-apa gitu ya, mandul gitu. Tapi di sini diajak untuk bergembira, bersorak-sorai. Jadi kan kita jadi harus mikir, kenapa ya begitu ya? Nah, walaupun di sini ada salah satu ungkapannya sih, penjelasannya karena tidak pernah menderita sakit bersalin. Nah, kalau itu kan itulah seperti enaknya para laki-laki sebenarnya, nggak perlu merasakan derita bersalin. Nah,
Lalu yang lain lagi kan juga begitu, bahwa wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Kan membuat kita mikir, terus anak dari mana ini? Nah, namun biasanya kalau kita membaca kitab suci, di belakang kepala kita ada sesuatu, yaitu apa? Ini pasti maksudnya baik, ya kan? Nah, disitulah kita diajak untuk berpikir, lalu tetap konsisten, ini pasti maksudnya baik. Nah, karena kalau kita nggak punya pemikiran yang maksudnya baik, mungkin penafsiran malah beda. Wow, jadi misalnya, ngapain aku menikah gitu misalnya, ngapain aku punya suami, di sini nggak punya suami bisa punya anak, iya, terus ngapain aku sakit bersalin, mendingan aku menikmati hidup misalnya gitu. Kalau tidak diarahkan dengan disuruh mikir bahwa ini pasti maksudnya baik. Nah, saya rasa ini adalah latihan lagi dari Rasul Paulus, supaya dengan kiasan ini, dengan perumpamaan ini, dan kita kan tahu guru kita dalam hal kiasan, dalam perumpamaan adalah Yesus. Yesus selalu ketika mengajar banyak memberikan perumpamaan, supaya kita juga mikir, masuk juga dalam cara berpikirnya, bukan hanya masuk dalam cara berpikir kita. Nah, jadi salah satu kabar gembira kita hari ini menurut saya adalah kita diajak untuk memanfaatkan aset yang diberikan oleh Allah ini untuk berpikir dan punya arah bahwa pasti maksud Tuhan ini baik, pasti maksud dari kitab suci ini baik, pasti maksud dari Injil ini baik. Nah, itu sesuatu hal yang bagus, karena kita akan terus diarahkan pada hal-hal yang baik. Di masa-masa kampanye sekarang ini kan, itu kan selalu dikatakan anti hoax bla bla bla, anti kampanye hitam bla bla bla. Sebenarnya gak harus anti kampanye hitam, gak harus anti hoax, tapi ketika diajak untuk berpikir baik, ini pasti akan ditinggalkan. Kalau berpikir baik, ketika ada sesuatu hal, oh ini gak bagus nih, tinggal. Ini jelek, hitam, jahat, atau apa, ancaman, ditinggalkan, karena kita diajak untuk mengarah pada hal-hal yang baik. Nah, jadi saya rasa ini juga bisa dimanfaatkan di masa-masa ini, di masa-masa kampanye ini, supaya apapun yang terjadi kita diajak untuk berpikir baik. Dan lagi juga saya senang dengan Gereja Katolik, karena ketika menyiapkan untuk masa kampanye ini, kita diajak untuk merenung dulu. Bulan lalu, bulan kitab suci, kita diajak untuk merenung dulu. Ada berbagai macam konflik yang di sana dijadikan bahan untuk diskusi di lingkungan-lingkungan. Dari konflik dalam persaudaraan, konflik dalam keluarga, terus konflik dalam pelayanan, terus konflik dalam politik gitu. Kita udah disiapkan di situ. Tapi saya rasa yang bagus adalah apa? Kita diajak untuk berpikir baik, bahwa semua itu adalah untuk hal yang baik. Persaudaraan itu yang baik. Misalnya begini, salah satu hal yang menurut saya penting dari persaudaraan adalah prinsip yang, minta maaf kalau saya kadang-kadang pakai kata-kata Jawa, mangan orang mangan asal ngumpul. Itu artinya apa tuh? Makan nggak makan ya, kita harus kumpul. Kumpul gitu. Nah, ya, jadi lapar nggak apa-apa asal kumpul. Nah, beda dari di zaman sekarang kan, yang penting kenyang, yang penting aku kenyang, ya terserah. Nah, itu kan beda. Egois ya. Egois. Nah, kalau zaman dulu tuh kita diajak untuk itu. Yang penting saudara, ya. Kebersamaan, sedarah. Nah, saya lupa waktu itu asalnya dari mana. Saudara itu awalnya adalah
dari sedulur, saudara. Nah, jadi dari situ kita harus punya mindset bahwa siapapun yang menjadi orang-orang yang entah pendukung salah satu capres wapres gitu, itu juga saudara kita. Ya. Nah, kita harus mikir di sini bahwa itu saudara kita gitu ya, bahwa itu semua maksudnya baik. Nah, dan semua itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau di sini misalnya yang satu dua-duanya anak Abraham, walaupun yang satu itu dari hamba, yang satu dari wanita merdeka, tapi dua-duanya adalah anak Abraham. Jadi kan saudara. Ya, sama-sama harus dicintai, walaupun diungkapkan di sini bahwa yang satu itu diperanakan menurut daging dan satu yang diperanakan menurut janji gitu ya. Bahwa memang Abraham kan dijanjikan. Dan memang kalau kita membaca kitab suci, melihat kitab suci itu bagusnya kan nggak sepotong-sepotong gitu ya. Kalau cuma baca segini aja mungkin waduh. Jadi kalau itu keturunan wanita hamba, nggak bagus dong. Siapa bilang? Karena semua maksudnya baik. Bahkan ini kan juga Paulus sendiri mengatakan bahwa ini adalah kiasan gitu untuk menjelaskan. Dan menurut saya itulah bagusnya dari Paulus ya. Paulus itu menjelaskan apapun, menjelaskan tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang ajaran itu selalu dari pengalaman-pengalaman nyata gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman bahwa ini istri dari mana, istri yang dari misalnya dari hamba, dari budak, ini adalah istri dari pilihan atau apa. Nah, lalu dimasukkan ke dalam pemahaman ilahi, pengalaman akan Tuhan. Sehingga kita bisa paham. Nah, kalau ya sesederhana inilah. Kalau kita itu misalnya dengerin orang ngomong gitu ya, dengerin romo khotbah gitu ya, dengerin romo khotbah tapi bicara misalnya Allah adalah Tritunggal, terus bicara tentang Allah Tritunggal, mungkin terus kita nggak ngerti karena Allah Tritunggal, Allah tiga gitu kan. Bahkan kan pernah ada yang komentar, Allah kok beranak? Kalau Allah beranak siapa bidannya gitu kan. Nah untuk itu kan lalu harus dijelaskan secara pengalaman pribadi gimana. Bagaimana mau mengatakan bahwa misalnya Allah sebagai Allah Bapa itu adalah Allah pencipta gitu, Allah Putra adalah Allah yang diutus gitu ya. Allah Roh Kudus adalah Allah yang tetap bersama kita di dunia ini. Nah, harus kasih contoh-contoh sehingga dengan demikian gitu maksudnya. Tapi kalau cuma ngomong soal teologi gitu, ngomong soal filsafat, pusing nggak? Pusing. Pernah nggak dengerin khotbahnya Romo pusing? Hah? Malah ketawa. Ini berarti pusing aja, ini pusing nih sekarang ya. Dengerin saya khotbah jangan pusing lagi nih. Nah, ya jadi itu kalau mau bicara soal kabar gembira. Kalau saya nggak ditanya berarti Mbak Poli benar-benar pusing nih. Iya Romo, ini terkait dengan ayat 26 nih Romo. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka ibu kita. Di sini ada Yerusalem surgawi dan di sini ada Gunung Sinai yang di ayat 24. Bisa dijelaskan Romo? Wah, untungnya ada kalimat ini adalah suatu kiasan. Nah, kalau mau menjelaskan, saya rasa yang lebih bisa menjelaskan adalah ahli sejarah. Kenapa menyebut Gunung Sinai gitu ya? Pasti ada Gunung Sinai sebagai simbol apa gitu ya. Tapi kalau saya sih sesederhana ini. Saya senang dengan membaca kata ini.
wanita merdeka. Dan kita diajak untuk menjadi seperti itu, menjadi wanita yang merdeka, menjadi wanita yang bebas gitu ya, pribadi yang bebas, tidak terbelenggu gitu. Lalu ya karena kita mikir gitu ya, kita mikir apa? Bebas dari apa? Bebas untuk apa? Tidak terbelenggu apa gitu kan? Nah kita kan mikir, terus yang paling gampang apa? Kita kasih kata hawa nafsu, nah udah agak beres tuh, bebas dari hawa nafsu. Nah, karena kan kalau yang di sini dari daging gitu kan, menurut daging kan tuh hawa nafsu, gitu. Nah kalau yang bebas itu kan berarti ya karena misalnya karena cinta gitu ya, ya bukan berarti nggak ada hawa nafsu ya. Saya juga berpikir-pikir nggak mudah ya. Kalau manusia nggak punya hawa nafsu, jangan-jangan dia terus cepat mati. Kenapa? Nggak punya hawa nafsu buat makan aja, mati dia, nggak nafsu makan, ya kan? Sesederhana ini, misalnya kita punya peliharaan di rumah gitu, misalnya anjing gitu ya, dia nggak nafsu makan, panik nggak kita? Panik. Iya, nggak punya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bagus, tapi itu adalah pelengkap, tapi yang utama adalah cinta. Jadi tinggal bagaimana yang hidup ini kan ya apa yang dibesar-besarin. Karena katanya manusia itu kan ya kalau berdasarkan konteks ya ada unsur manusia merdekanya, ada unsur hambanya. Kalau dari kisah orang Indian, saya senang tuh ada kisah dari cerita orang Indian. Jadi orang tua Indian cerita kepada anak-anak bahwa di dalam diri kita ini ada 2 ekor serigala. Di dalam diri kita, serigala putih dan serigala hitam, yang selalu bertengkar, berantem terus, selalu berantem, dan paling yang satu kalah, yang satu menang, tapi nggak pernah salah satu mati, enggak, tapi paling kalah menang gitu. Terus ketika si anak tanya, terus yang sering menang yang mana? Si orang tua itu menjawab, yang sering menang adalah yang sering dikasih makan. Nah, sama. Di dalam diri kita itu ada unsur manusia merdekanya, ada unsur hambanya. Di dalam diri kita ada cintanya, ada hawa nafsunya. Nah, yang lebih dikasih makan yang mana? Gitu. Kalau yang dikasih makan hawa nafsu, semua urusannya adalah hawa nafsu. Terus nggak ada lagi tuh mangan orang, mangan kumpul. Karena yang penting aku kenyang. Yang lain lapar terserah. Karena pokoknya aku harus memuaskan hawa nafsuku dulu. Nah itu yang saya rasa kita bisa belajar dari bacaan ini, bahwa perbandingan itu adalah untuk menunjukkan yang satu yang baik, yang satu tidak baik. Misalnya Gunung Sinai melahirkan anak-anak perhambaan, kemungkinan ada sejarahnya, bahwa Gunung Sinai itu adalah tempat di mana mempersembahkan kurban. Tapi kalau Yerusalem surgawi, ada juga yang dipersembahkan, tapi yang dipersembahkan adalah Yesus sendiri. Nah, bedanya persembahan zaman dulu dan zaman sesudah Yesus apa? Orang-orang kalau zaman sebelum Yesus itu yang dipersembahkan adalah bukan dirinya, bahkan ketika Abraham ini yang dipersembahkan adalah anaknya. Nah, kalau Yesus memberi contoh, jangan ngorbanin yang lain, ya, tapi kurbankan diri sendiri. Nah, itu untuk menebus gitu. Yang sering terjadi adalah ya demi kepentingan apa gitu, demi nilai tertentu,
kadang-kadang nilainya bagus ya, nilainya bagus, tapi yang dikorbankan orang lain. Nah kalau nilai yang diajarkan oleh Yesus dari Yerusalem surgawi, yang dikorbankan adalah diri sendiri. Yang menebus adalah diri sendiri, bukan orang lain. Ya. Gitu. Di sini juga oleh karena janji, artinya di sini janji Allah itu adalah pasti ya Romo ya. Iya. Jadi iyalah. Nggak pernah meleset walaupun menunggu lama Sarah untuk mendapatkan anak ya Romo. Iya. Sebenarnya lama sebentar itu kan relatif juga ya. Iya. Ya kan, lama sebentar itu relatif. Misalnya 1 jam lama kalau kau diwawancara, misalnya kan wawancara untuk pekerjaan, 1 jam lama. Ya. Tapi kalau bersama orang yang disayang itu waktu cepat banget, atau menyaksikan film kesukaan gitu cepat banget gitu. Nah, ya tergantung, waktu sebentar dan lama itu relatif. Nah, lalu yang lebih menurut saya fokus adalah bahwa kitab suci itu memang adalah kumpulan dari janji Allah. Sebenarnya isi kitab suci itu adalah isi di mana di situ diungkapkan Allah yang setia dengan janjinya, dan manusia yang kadang-kadang tidak setia, manusia yang jatuh bangun dalam kesetiaan. Dan diharapkan dari kitab suci ini lalu kita belajar bahwa kita ini memang lemah, jatuh bangun gitu. Dan dari tradisi kitab suci itu kita tahu, Allah selalu menepati janjinya, entah cepat entah lambat Allah selalu menepati janjinya. Tapi kalau manusia jatuh bangun ya. Saya rasa itu juga bagus, supaya apa? Ketika kita jatuh, kita nggak frustrasi, bahwa pengalaman kejatuhan, pengalaman dosa itu adalah pengalaman yang biasa, normal. Kalau saya sering katakan adalah berbuat salah, berdosa itu manusiawi. Tapi bisa memaafkan, mengampuni, melupakan kesalahan orang itu ilahi. Karena Allah itu, kalau saya sendiri misalnya saya ngobrol sama Allah gitu ya. Misalnya Mbak Pauline ini Allah saya gitu ya. Terus Tuhan, saya mohon ampun atas dosa-dosa saya gitu ya. Terus saya sih membayangkan gini, Tuhan akan bilang, dosa yang mana ya? Kenapa? Karena Tuhan udah lupa dosa kita. Atau kadang-kadang ini yang saya rasa harus dibuat oleh orang-orang yang saling mencintai gitu ya. Karena misalnya suami istri, kira-kira dalam relasi suami istri semuanya sempurna apa enggak? Enggak. Kadang-kadang istri salah, ya kan? Kadang-kadang suami salah. Lalu kalimat ini yang harus yang dilatih supaya menjadi cara berpikir ilahi. Kalimatnya adalah, sebelum kau berbuat salah, aku sudah memaafkan. Nah, sama seperti Allah juga gitu. Sebelum kita minta maaf, dia sudah memaafkan. Itu sebenarnya yang menjadi juga kalau kita mau masuk dalam konteks misalnya liturgi, ibadah atau sakramen. Ketika kita itu misalnya sakramen pengakuan dosa gitu ya. Kadang-kadang kan saking banyaknya dosa-dosa kita, terus udah gitu romonya galak gitu, serem ya, grogi gitu ya. Kadang-kadang kan kita lupa sama dosa kita, terus grogi, terus kadang-kadang cuma bisa nangis gitu kan. Nah sesudah itu tinggal mengatakan aku menyesal, cukup ya. Dalam saat grogi yang penting ada itu aku menyesal gitu ya. Gak bisa ngomong lagi aku menyesal. Ketika mengatakan aku menyesal, dosa-dosa kita yang tak terkatakan karena saking groginya, saking takutnya, itu pun akan terampuni.
asalkan nggak modus. Modus artinya diumpet-umpetin gitu ya, diumpet-umpetin, atau ketika dosanya itu dosa yang berat, ngomongnya pelan-pelan gitu ya, supaya romonya nggak dengar gitu ya. Kan sekarang juga suka modus bahwa kalau ngaku dosa cari romo yang tua, yang pendengarnya kurang gitu ya. Nah kalau itu modus, tapi yang penting adalah ketika kita mengaku dosa, kita berusaha untuk bahwa kita menyesal, karena sifat Allah itu adalah mengampuni, sifat Allah itu ilahi. Dia yang penting kita menyesal, dan kita akan dilupakan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Iya. Baiknya kita segala sesuatu yang akan kita lakukan, ingat dulu akan Allah ya. Betul, ingat akan Allah, itu sesuatu hal yang penting. Jadi sekali lagi kalau kembali ke teks yang berpikir dengan cara berpikir cak lontong tadi, yaitu kita harus mengarahkan pikiran kita kepada Allah. Ketika kepada Allah kan kepada hal yang baik, karena apa? Allah itu kan maha baik. Ya. Pasti kebaikan yang ada ketika kita terarah pada Allah. Jadi kita kalau akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, jadi malu sendiri, Romo. Betul, karena tidak terarah pada Allah. Iya. Iya. Baik, Romo, kita jeda sebentar ya, Romo ya. Iya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin men-sharingkan iman Katoliknya kepada kami, dapat menghubungi SMS melalui nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkhaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para pemirsa ataupun para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah, sekarang kita masuk dalam segmen kedua nih, Romo. Siap. Dalam pembahasan Injil ya, Romo ya. Diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Sebelum kita masuk dalam pembahasan Injil, Romo, bisakah Romo menjelaskan kembali poin yang terkait dalam segmen pertama tadi? Iya. Saya hanya mengingat poin yang tadi diungkapkan oleh Mbak Pauline tentang bahwa kita harus terarah pada Allah. Kita harus terarah pada kebaikan. Jadi kalau ada dua pilihan antara manusia hamba dengan manusia merdeka, kita terarah pada manusia merdeka. Pokoknya kita terarah pada hal-hal yang baik. Dari hal berkurban pun, dari mengorbankan orang atau mengorbankan diri sendiri, kita diajak untuk mengorbankan diri sendiri untuk menebus. Dari misalnya pengampunan gitu ya, bahwa kita ini memang berbuat salah itu adalah manusiawi, tapi kita diajak untuk terarah pada kebaikan, yaitu terarah pada memaafkan, mengampuni, melupakan. Nah, jadi kita diajak terus untuk ke arah pada kebaikan. Nah, dalam Injil ini kita melihat sekali lagi kenapa angkatan ini adalah angkatan yang jahat, karena arahnya adalah arah yang nggak baik. Dan kadang-kadang kita dibantu oleh Injil ketika mengatakan, ketika ada suatu peristiwa bahwa ini untuk mencelakakan Yesus, ini untuk mencobai Yesus, kan biasanya kan ada kalimat-kalimat itu kan. Nah, di situ dijelaskan bahwa, angkatan ini dianggap tidak jahat, kenapa? Karena bukan terarah pada kebaikan gitu. Bahkan ketika ada kisah-kisah kebaikan, kisah-kisah kesembuhan, yang dicari apa? Ini salahnya Yesus apa ya? Dalam peristiwa penyembuhan ini salahnya Yesus apa ya? Dalam ajaran yang baik ini salahnya Yesus apa ya? Disebut angkatan yang jahat karena selalu mencari yang salah. Nah, kembali kalau tadi di sesi pertama kita bicara tentang hoax gitu ya, yaitu angkatan yang jahat karena terarah pada nyari salahnya orang, nyari kurangnya orang, nyari kegagalannya orang. Nah, dan kita diajak untuk jangan jadi angkatan seperti ini, jangan jadi angkatan yang jahat ini. Lalu terarahlah pada kebaikan. Gitu.
Nah, di sini selain itu Romo ada di ayat 29, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Bisa dijelaskan Romo, tanda Nabi Yunus ini? Ya, tanda Nabi Yunus, wah, kalau saya sih paling gampang gini, sama seperti kalau kita mempelajari sesuatu kan ada catatan kakinya. Nah, catatan kakinya ya udah baca aja kisah tentang Nabi Yunus gitu. Ketika misalnya ketika dia menolak untuk dipakai Tuhan gitu, apa yang terjadi? Dia kalau Tuhan udah punya punya rencana, kita menghindar seperti apapun nggak bisa gitu. Mau kabur kemana, mau kabur naik kapal, kapalnya karam, terus habis itu dimakan sama ikan gitu kan, yang seperti itu. Nah, dan itu menurut Yesus itu udah cukup, mau ngapain lagi gitu, mau minta tanda apa lagi, itu udah tanda yang luar biasa. Dan itu adalah kisah yang luar biasa, mau apa lagi gitu ya. Karena kalau sudah bisa melihat tanda Yunus seperti itu, mata mereka pun pasti akan terbuka. Karena setiap Yesus mengatakan itu, dia mengatakan bahwa yang terjadi di sini pada saat Yesus itu lebih besar daripada tanda Nabi Yunus itu. Nah, tapi ketika mereka menjadi angkatan yang jahat, yang dilihat adalah kesalahan, kegagalan, hal-hal yang tidak baik, mata mereka nggak terbuka. Bahkan ada peristiwa yang besar sekalipun nggak terbuka. Nah, hari Minggu kemarin ada pertanyaan yang tidak mudah ditanyakan oleh putri altar saya, anak kelas SMP, masih SMP. Ya, pertanyaannya ada pertanyaan tentang kematian. Karena kan, ya karena dia nanya serius, saya nggak berani bercanda. Nggak berani jawab begini, lah aku kan belum mati, jadi aku nggak tahu gimana nanti deh kita. Tapi dia pertanyaannya serius karena bicara tentang tentang kisah Lazarus, tentang kisah orang kaya gitu ya. Nah, kan dia bertanya, katanya ketika udah di sana udah nggak saling mengenal. Tapi kok si orang kaya itu kenal si Lazarus gitu kan. Wah, itu kan wow, ini pertanyaan dari anak SMP buat saya kan wow sekali nih. Nah, tapi jadi saya jadi teringat dari Injil itu kan, di situ diungkapkan juga bahwa walaupun ada orang mati hidup lagi, itu juga tidak menjamin bahwa saudara-saudaramu yang masih hidup itu akan kemudian bertobat. Tanda apapun, karena apa? Karena yang penting adalah keterbukaan hati. Kalau kita tidak terbuka, jadi gini aja deh. Saya takutnya malah jadi kampanye ya. Misalnya gini, misalnya saya benci sama Mbak Pauline deh ya. Sebaik apapun Mbak Pauline, menurut Mbak Pauline di mata saya baik apa enggak baik? Saya benci banget. Enggak. Apapun yang dilakukan kebaikan masih tetap jahat juga. Iya, karena saya itu menutup mata untuk kebaikannya Mbak Pauline. Iya. Nah, angkatan yang jahat ini karena dia menutup mata. Menutup mata pada kebaikan-kebaikan. Dan artinya tidak mau berubah. Dan menutup mata, kalau buka mata aja tuh untuk berubah. Ini enggak. Ketika dia tutup, gimana bisa ada perubahan? Bagaimana dia bisa melihat bahwa ada hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Mbak Pauline? Nah, karena menutup mata enggak berubah. Gelap ya, Romo. Gelap. Akhirnya salah sendiri. Ya kan? Yang ada, yang dilihat kan matanya cuma ngelihat gagal, jelek. Pokoknya hal-hal yang nggak bagus gitu ya. Lama-lama kan dia sendiri akan terjerumus ke situ. Sesederhana ini deh, Mbak Pauline. Kita juga harus waspada dengan begini. Misalnya, saya ngomongin orang di depan Mbak Pauline. Saya jelek-jelekin dia di depan Mbak Pauline.
Nah terus suatu ketika saya bermusuhan sama Mbak Pauline. Yakin nggak Mbak Pauline bahwa saya jelek-jelekin Mbak Pauline di belakang Mbak Pauline? Iya, pasti. Nah, iya. Karena saya pernah jelekin orang di depan Mbak Pauline. Sekarang kita sedang konflik. Iya. Nah, jadi di situ ketika kita itu sudah terlatih jelekin orang lain, itu kita akan juga terbiasa untuk jelekin yang lain, dan kita juga nggak akan dipercaya. Makanya kadang-kadang kita harus tegas dalam hal itu, sehingga misalnya ketika saya jelekin orang di depan Mbak Pauline harus tegas di depan saya. Romo, jangan begitu. Mungkin saya akan memusuhi Mbak Pauline, tapi minimal Mbak Pauline sudah berusaha untuk menarik saya dari kebiasaan yang nggak bagus, menarik saya dari kebiasaan ngomongin orang lain. Karena kalau saya punya kebiasaan itu, saya akan tenggelam di situ, saya akan terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu dan menjadi angkatan yang jahat. Nah, jadi itulah kenapa kasihan sebenarnya orang-orang yang menutup mata terhadap kebaikan, yang gak mau berubah, yang dilihat hanya hal-hal yang tidak baik, yang hanya mengkritik. Kenapa? Karena yang dilihat ketika dia mengkritik kan hanya kejelekan, dan dia akan terjerumus ke sana. Sama seperti kalau sudah terbiasa ngomongin orang yang gak bagus, dia akan terjerumus ke sana. Makin dalam, makin dalam. Makin dalam. Nah, disitulah kenapa misalnya ketika dikatakan bahwa kampanye anti hoax itu sebenarnya di belakang itu semua itu adalah perjuangan antara kebaikan dan hal yang tidak baik, dan itu adalah sebenarnya perjuangan anti hoax itu adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang terjerumus itu supaya tidak semakin terjerumus. Ya semoga ketika kita waktu di awal kampanye ini ada kampanye damai, semoga itu bukan cuma lip service. Tapi kalau lip service, yang rugi adalah orang itu sendiri, ya kan? Karena antara kata dan perbuatan ternyata beda. Kira-kira kasihan gak sih orang begitu? Kalau buat saya kasihan. Karena ngomongnya apa tapi di pikirannya apa, ini kan pasti ada bentrok sendiri. Terus coba aja yang namanya kebiasaan gitu ya, kebiasaan ngomong di depan sama yang dipikirin beda, yang di belakang beda. Ketika dia terbiasa, dia terbiasa untuk mengatakan hal yang tidak benar, lama-lama dia yakin nggak bahwa hal yang jelek ini benar? Enggak. Malah yakin. Oh, maksud saya gini, karena udah terbiasa berpikiran jelek, jadi jelek aja. Dan dia yakin, padahal realitanya nggak begitu. Tapi ya itu, akhirnya semakin dia melihat semua itu jelek, semua gelap, semua kasihan. Nah itu yang kita sebenarnya harus doakan mereka, harus selamatkan mereka. Jadi Yesus dalam bertengkar seperti ini sebenarnya dia mau menyelamatkan gitu. Tapi kan caranya nggak seperti pihak sebelah. Pihak sebelah kan akhirnya membuat Yesus disalib, ya kan, maksa dengan kekerasan. Kalau Yesus active non-violence, karena apa? Kembali kepada cara berpikirnya si Cak Lontong tadi, mikir gitu. Nah itu yang harus terus-menerus dilatih, bahwa mikir dan arahkan diri kita pada kebaikan. Jadi walaupun agak sulit juga kita membelokkan pikiran mereka ya Romo ya. Penuh perjuangan juga ya kalau udah terbiasa begitu. Kadang-kadang perlu shock terapi, karena udah terbiasa ke situ, udah terbiasa pada hal-hal yang nggak bagus, untuk mengembalikannya tuh nggak mudah. Sesederhana inilah kalau saya sih. Bapak Pauline termasuk orang yang biasa bangun pagi apa bangun siang? Bangun pagi. Bangun pagi. Udah terbiasa bangun pagi.
pengen bangun siang susah nggak? Susah. Nah, karena itu sudah jadi kebiasaan. Nah, jadi pengen bangun siang gitu nggak bisa. Sama orang yang biasa bangun siang, pengen bangun pagi, susah juga. Karena sekuat kebiasaan itu. Nah, maka kenapa kita diajak untuk mikir, membiasakan diri pada hal-hal yang baik. Ketika kita sudah punya kebiasaan itu, kita terarah pada kebaikan. Nah, untuk menyimpang dari sana sulit. Karena kita udah terbiasa ke sana. Nah, Romo, dalam keterkaitannya dengan bacaan pertama, bisakah Romo tarik benang merahnya, Romo? Bacaan Injil hari ini. Yang utamanya tadi kan itu bahwa dua hal ini mengajak kita pada ada pilihan-pilihan baik nggak baik gitu ya. Yang penting adalah mata kita itu dibuka. Nah ini, Paulus sendiri mengatakan ini supaya kita terbuka mata dengan banyak perumpamaan, dengan banyak kiasan supaya kita terbuka matanya. Nah ini juga sebenarnya dengan shock terapinya Yesus itu sebenarnya kan shock terapi ketika mengatakan tidak akan ada tanda yang lain selain tanda Nabi Yunus, itu kan shock terapi gitu ya. Semacam aku minta nggak dikasih gitu, ya kan? Kan harusnya kan buktikan bahwa engkau nabi gitu, nggak mau gitu kan? Itu kan ya shock terapi, ngajak berantem lah, konflik gitu kan? Nah, dari situ terus kemudian supaya sebenarnya bangun gitu. Ini kamu berada di jalan yang salah, kamu berada di pilihan yang salah. Pilihan yang baik adalah pilihan menjadi manusia merdeka, bukan menjadi hamba hawa nafsu, nafsu menjatuhkan orang, menjegal orang, nyari kejelekan orang gitu. Jadi harus terarah lagi kepada Tuhan ya, Romo ya. Terarah lagi kepada Tuhan. Karena kan kita bicara tentang Tuhan, selalu ada kata maha di depannya. Maha pengampun, maha rahim, maha pengasih, maha. Jadi dia yang paling utama. Ya. Jadi kalau kita terarah pada Tuhan, kita terarah pada hal-hal yang maha dari Tuhan itu. Pada pengasih kita menjadi semakin pengasih, pengampun kita menjadi semakin pengampun, murah kita menjadi semakin murah hati ketika kita terarah kepada Tuhan. Luar biasa Romo ya. Nah Romo, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ini Romo. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi benar-benar dapat menjadikan inspirasi buat kita semua nih Romo. Dalam menghadapi masa-masa kehidupan sekarang ini ya Romo, apalagi dalam masa untuk kita di Indonesia ini menghadapi masa kampanye ya Romo. Iya betul. Iya, semuanya harus terarah pada kebaikan ya Romo ya. Iya, karena kan ya kembali kepada yang disiapkan waktu kita bulan lalu itu, sebelum ini bulan kitab suci, kita kan diarahkan bagaimanapun kita semua saudara gitu. Sedarah. Jadi ya pokoknya semua harus mengarah pada kebaikan dan kita harus berpikir sih niatnya baik. Nah itu sebenarnya tinggal begini, tinggal cara kita membaca kitab suci kita letakkan pada cara kita membaca orang lain. Aku membaca kitab suci, ini pasti maksudnya baik. Lalu ketika aku berkomunikasi, bahkan berkonflik dengan Mbak Pauline, pasti maksudnya Mbak Pauline baik. Walaupun aku ngelihatnya nggak baik, itu bukan karena maksudnya Mbak, tapi aku masih ketutup gitu. Tapi ketika udah terbuka, lalu ini ada kalimat ini. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Nah, bertobat itu artinya membuka diri. Sehingga terbuka dengan pengalaman-pengalaman pemahaman baru dan dia berubah. Nah, berubah ini yang penting. Bertobat artinya berubah. Punya cara-cara baru. Begitu. Bertobat artinya berubah ya Romo ya? Berubah. Kan jangan sampai tomat. Tomat apa? Habis tobat kumat.
Iya, nah berarti itu nggak berubah namanya. Iya. Tobat kan kadang-kadang suka gitu. Tobat gitu kan minta sampai kadang-kadang yang dimintain maaf, minta maaf melulu terus diulangin melulu gitu. Itu namanya tomat gitu. Tobat kok mana? Harusnya sudah tobat berubah, nggak kumat lagi. Iya, betul. Gitu. Nah, sekarang Romo kita mengakhiri acara ini ya Romo ya, dengan siap. doa penutup ya Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di penghujung acara, dan untuk mengakhiri acara ini kita tutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Nuk, dan setelah itu dilanjutkan dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Nuk. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena apa yang kami terima pada hari ini, ketika kami membaca kitab suci, ketika kami merenungkan sabdamu ini, kami diajak untuk selalu terarah kepadamu, terarah kepada kebaikan, sehingga hidup kami hidup yang semakin berubah kepada kebaikan, meninggalkan perilaku hamba, di mana kami terikat pada hawa nafsu. Kami diajak untuk menjadi manusia merdeka, angkatan-angkatan yang baik, bukan angkatan-angkatan yang jahat. Ya Bapa, bantulah kami, bahwa kami menjadi angkatan yang baik, angkatan yang terarah kepadamu, angkatan yang semakin memuliakan Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita semua, seluruh keluarga kita, mereka yang kita doakan, mereka yang kita cintai, dan mereka yang kita layani, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga melalui acara ini diharapkan kita semua dapat menemukan Tuhan sebagai pribadi yang begitu dekat dan selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings.
so I know that you are near. Lord, I love you, Lord, I need you, my Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you, Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, Tetaplah kita terus bersama. jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih